Baik anak-anak kami sekalian, ya sekali lagi, hari ini kita bertemu di mata pelajaran produk kreatif untuk kelas 11 TKJ. Ya. Pertemuan kita kali ini adalah pertemuan di minggu-minggu pertama Juni 2021. Baik, ini adalah pertemuan kedua di bulan Juni, di awal bulan Juni. Di pertemuan yang lewat saya ada menjelaskan, ya, saya menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan suatu perusahaan yang akan melakukan aktivitas produksi. Kemudian juga sudah saya jelaskan atribut-atribut dari suatu produk yang sukses. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor kunci mengembangkan produk baru. Sekali lagi, faktor-faktor kunci mengembangkan produk baru. Di antaranya adalah unik. Ya. Anak kami sekalian, dipahami apa yang saya sampaikan. Ya, sekali lagi saya ulang dari awal. Ya. Faktor-faktor kunci mengembangkan produk baru. Yang pertama ada unik. Ya. Artinya unik bahwa produk tersebut itu memiliki kelebihan, memiliki keunggulan tersendiri. Tidak sama dengan produk yang lain. Anak kami sekalian, dengan memproduksi barang seperti itu, ya, ini akan memancing keingintahuan masyarakat. Kalau hal-hal yang biasa, mungkin orang tidak akan tertarik. Ini satu cara atau satu strategi. Yang kedua, faktor kepelanggan dan berorientasi pasar. Ya, artinya produk yang kita ciptakan itu tertuju kepada kebutuhan pelanggan. Ya, kebutuhan pelanggan. Dan kebutuhan itu bisa didapatkan di pasar. Nah, itu maksudnya ya. Fokus ke pelanggan dan berorientasi pasar. Yang berikutnya melakukan pekerjaan rumah yang penting seperti studi pemasaran, ya, dan lain-lain. Sekali lagi melakukan pekerjaan rumah yang penting seperti studi pemasaran dan lain-lain. Artinya, bagaimana supaya produksi kita digemari oleh masyarakat? Ya, sebagai produsen kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus terus melakukan pengkajian. Ya, harus terus melakukan pengkajian tidak henti-hentinya. Ini yang dimasukkan dengan pekerjaan rumah. Ya. Nah, yang berikutnya, ketajaman dalam mendefinisikan produk yang akan dikembangkan. Sekali lagi, ketajaman dalam mendefinisikan produk yang akan dikembangkan. Anak kami sekalian, sebuah produk akan dibutuhkan masyarakat jika produk itu memiliki manfaat, berguna. Nah, ini yang dimasukkan dengan ketajaman. Jadi, ciptakanlah sebuah produk yang bermanfaat. Dan nilai sebuah barang pun itu ditentukan dari manfaat barang itu sendiri. Barang yang tidak bermanfaat tidak akan punya nilai. Dan tak perlu diproduksi. Sama dengan manusia. Ya, nilai manusia itu terletak pada keahliannya, manfaatnya. Nah, begitu. Yang berikutnya kesinambungan pelaksanaan. Tidak boleh ada fase yang terputus, didahulukan. Sekali lagi, kesinambungan pelaksanaan. Tidak boleh ada fase yang terputus atau didahulukan. Artinya anak kami sekalian, kegiatan memproduksi harus terencana, memakai tahap-tahap tertentu. Nah, setelah ditentukan tahap-tahapnya, maka silakanlah lakukan pekerjaan dengan mengikuti tahap-tahap tersebut dengan menggunakan nomor-nomor. Tidak boleh hari ini kita melakukan tahap pertama, besok tahap kelima. Balik lagi ke tahap, nggak boleh seperti itu. Jadi harus dilakukan berurutan. Yang berikutnya, struktur organisasi dan iklim perusahaan. Struktur organisasi dan iklim perusahaan. Ya, jadi sebuah perusahaan harus memiliki organisasi yang jelas. Kemudian keputusan yang tepat
dalam memilih sebuah proyek. Keputusan yang tepat dalam memilih sebuah proyek. Artinya, sebuah keputusan yang sudah diambil, ya, tidak boleh lagi ditambah, dikurangi, atau diganti. Nah, jadi keputusannya dia sudah tetap. Yang berikutnya, memasarkan dengan baik produk yang kita buat. Memasarkan dengan baik produk yang kita buat. Kemudian, keputusan-keputusan yang tepat dari top manajemen. Ya, top manajemen berarti pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan memang harus memiliki keputusan-keputusan, bertindak secara tegas. Kemudian meningkatkan kecepatan produksi tanpa mengorbankan kualitas. Meningkatkan kecepatan produksi tanpa mengorbankan kualitas. Ya, kebutuhan pasar itu yang selalu ya dipicu dengan kebutuhan banyaknya keinginan. Jadi silakan dilakukan produksi secepat mungkin, tapi tidak boleh mengurangi. Nah, karena terburu dengan waktu dikurangi, tapi ini tak boleh. Misalnya, kalau kita memproduksi sebuah kue perlu manis, jangan dikurangi gulanya kalau memang harus terburu-buru. Yang berikutnya, mampu menarik perhatian pasar. Mampu menarik perhatian pasar. Anak kami sekalian, sampai di situ yang bisa saya jelaskan dalam pertemuan yang kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.